warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Inna hadzal qur'an yahdi lillati aqwamu wa yubashshirul mu'minina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada malam hari ini di kajian kita di setiap malam Rabu ketiga, ya ialah bersama Ustaz Dr. Ahmad Bashir. Para sahabat radio Suara IPMI di mana saja berada, juga ikhwan dan akhwat yang menyimak kegiatan ini atau acara ini, baik melalui YouTube, juga yang live melalui Zoom. Rahmati kita semua, meridai kita semua, membimbing langkah-langkah kita agar senantiasa lurus di jalannya, agar selamat, tidak terhinakan baik dunia maupun akhirat. Hari ini adalah masih pada hari Sabtu. Kalau dalam kalender Hijriah kita sudah masuk di tanggal 13 Rabiul Ula atau Rabiul Awal 1443 Hijriah yang masih bertepatan dengan tanggal 18, tanggal 19 Oktober 2021 Masehi. Mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk memulai acara kita ada tilawah Al-Quran, Kak Gugum ya. Halo. Ya, bisa dimulai dengan tilawah. Betul, Pak Happy. Ya, siapa yang tilawahnya? Ustadz Yudi. Baik. Jika demikian kepada Ustadz Yudi dari Pulau Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita silakan dengan segala hormat. Silakan Ustaz Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا
وأعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam khair. Di surat Al-Isra atau surah Bani Israel hingga ayat yang ke-14. Semoga apa-apa dari ayat Allah yang sudah dibacakan, baik bagi yang membaca maupun kita yang menyimaknya, akan memperoleh fadilah pahala yang besar di sisi Allah. Pendengar radio suara ini di mana saja berada, pemirsa yang menyimak acara ini melalui YouTube maupun di media Zoom, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, masih bahasan surah Al-Fatihah. Kemarin, pada 1 bulan yang lalu, Ustadz sudah membahas beberapa hal yang terkait dengan surah Al-Fatihah, mulai dari penamaan, mulai dari dalam jumlah ayatnya dan lain-lain. Malam ini kita akan lanjutkan bahasan-bahasan itu. Oleh Ustadz akan diperluas, telah diperpanjang lagi, sehingga kita akan memperoleh pemahaman yang sempurna, pemahaman yang integral tentang surah Al-Fatihah, sehingga akan lebih mantap lagi, akan lebih yakin lagi ketika kita memahaminya, ketika mengamalkannya, terutama membacanya dalam setiap kali kita melaksanakan.
sholat. Di akhir acara nanti, bagi ikhwan, akhwat yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, bisa langsung melalui link Zoom ini dengan terlebih dahulu melakukan raise hand. Dan juga mungkin bisa langsung juga bertanya dengan menggunakan chat. Baik, tanpa berpanjang-panjang kata lagi, Ustadz, kita silakan dengan segala hormat. Maka Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara-saudariku, para hadirin dan hadirat Majelis Quran ITMI Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir melalui room Zoom meeting ini maupun yang mengikuti kegiatan dan kajian kita malam hari ini melalui suara ITMI atau link YouTube dan media yang lainnya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengkaruniakan kepada kita semua berbagai macam nikmat dan kebaikan, di antaranya adalah nikmatus sihah wal afiyah, kesehatan, keafiatan, nikmatul liqa wal ijtima', nikmat kita berkumpul, bersua bersama dalam majelis yang mulia yaitu majelis Al-Quran. Semoga kita semua selalu diberikan dan dikaruniakan kesehatan, keafiatan, kemudahan segala urusan-urusan kita dan aktivitas kita di kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam majelis Al-Quran, majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala pun mengumpulkan kita bersama-sama kelak di surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan, panutan buat kita semua untuk meraih keutamaan, kemuliaan, kebaikan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan sebagai bentuk wujud pembenaran dan pembuktian kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah senantiasa menyebut nama beliau, atau tatkala kita mendengarkan nama beliau disebutkan, maka kita pun bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan selamat hingga datangnya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dirahmati dan diridhoi segala aktivitas kita. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang tadabbur surat Al-Fatihah. Ya, tadabbur surah Al-Fatihah. Surah yang mulia, surah yang agung, yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yang wajib kita imani dan kita yakini kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas atau menyebutkan beberapa hal terkait dengan materi ini atau kajian tentang tadabbur surah Al-Fatihah.
di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang nama-nama dari surah Al-Fatihah, yang mana sebagai bentuk murajaah, ya, pengulangan sekilas, ya, bahwasanya suratul Fatihah memiliki beberapa macam nama, yang mana hal itu menunjukkan bahwasanya, ya, suratul Fatihah memiliki kedudukan dan keutamaan, ya, di dalam Al-Qur'an. Ya, banyaknya nama yang disandang oleh suratul Fatihah menunjukkan akan kemuliaan dan kedudukan serta keagungan surah Al-Fatihah. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga telah kita sebutkan tentang jumlah ayat di dalam suratul Fatihah, ya, dan penjelasan singkat terkait dengan perbedaan pendapat di antara para ulama kita, ya, tentang jumlah ayat dari surah Al-Fatihah, ya. Kemudian kita juga telah menyebutkan tentang suratul Fatihah diturunkan, ya, sebagaimana disebutkan oleh jumhur ahlul ilm, ya, mayoritas ahli ilmu, dan juga aktsarul mufassirin, ya, kebanyakan atau mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwasanya suratul Fatihah nazalat di Makkah, bahwasanya surah Al-Fatihah turun di Makkah, di kota Makkah. Wahiyya sab'ul mathani, dan dia adalah 7 ayat yang berulang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Ya, wal Qur'an al-'azim. Dan tidak ada perbedaan di antara para ulama kita tentang surah Al-Fatihah yang diturunkan di Makkah. Kemudian kita pun telah menyebutkan di antara keutamaan atau fadilah dari surah Al-Fatihah. Kita sebutkan sebagai bentuk penyegaran kembali, ya, apa yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya secara umum, ya, bahwasanya di antara keutamaan atau fadilah suratul Fatihah bahwasanya dia adalah, ya, as-sab'ul mathani, ya, 7 ayat yang berulang, ya, dan dia adalah merupakan Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya, kepada utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara fadilah dan keutamaan yang lain dari suratul Fatihah bahwasanya suratul Fatihah merupakan nur, adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan bahwasanya absyir bi nurain ituhuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak, ya, bergembiralah, ya, dengan 2 cahaya yang diberikan kepada, yang mana 2 cahaya itu belum pernah diberikan kepada nabi lainmu, ya, belum pernah diberikan kepada nabi sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab wa khawatim surat Al-Baqarah, yaitu surah Al-Fatihah dan, ya, akhir surah Al-Baqarah. Kemudian fadilah atau keutamaan yang ketiga, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari surah Al-Fatihah, bahwasanya surah Al-Fatihah adalah merupakan a'zamu suratan fil Quran. Bahwasanya suratul Fatihah adalah merupakan surah yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Wa fil kutubis samawiyah kulliha, dan, ya, surah yang paling agung di antara kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, "Ma unzilat fit Taurati wala fil Injili wala fil Zabur wala fil Furqani mithliha." Ya, tidaklah diturunkan, ya, di dalam kitab Taurat, demikian pula pada kitab Injil, demikian pula pada kitab Zabur, ya, yang serupa dengannya, yaitu surah Al-Fatihah. Dan ini menunjukkan akan keutamaan, kemuliaan, dan fadilah, ya, secara khusus dari surah Al-Fatihah. Kemudian di antara fadilah yang lain, keutamaan yang lain dari suratul Fatihah,
bahwasanya suratul Fatihah adalah merupakan rukunun min arkanis shalah. Dia adalah merupakan rukun di antara rukun-rukun salat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Artinya tidak sah salat yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh seseorang tatkala ia tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan ini menunjukkan akan fadilah, akan keutamaan, keagungan dan kemuliaan serta kedudukan yang tinggi dari surah Al-Fatihah di dalam Al-Qur'an. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai semua karena Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya yang kita akan sampaikan melalui kesempatan malam hari ini, insya Allah dengan waktu yang ada, ya, kita bertadabbur dengan surah Al-Fatihah. Di antara yang perlu kita ketahui sebagai bentuk tadabbur kita, perenungan kita terhadap surat Al-Fatihah adalah mengenal atau mengetahui maksud Al-Fatihah, tujuan atau kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Apa sih sebenarnya tujuan dan kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah? Ya, sebelum tentu kita merinci ayat demi ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, baik tafsirnya maupun tadabburnya, maka secara umum kita pun perlu mengetahui ya apa tujuan dan apa maksud atau apa kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya tujuan, kandungan dan maksud daripada surah Al-Fatihah adalah tahqiqut tawajjuh ila Allah Ta'ala bi kamalil ubudiyyati lahu wahdah, yaitu merealisasikan, mewujudkan ya, orientasi kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaan peribadatan kita atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kita ya, orientasi kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ya penghambaan kita dan ibadah yang kita lakukan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala kita tujukan. Tidak ada maksud yang lain. Tidak ada yang kita tuju selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bi itsbat istihqaqihi laha. Ya, dengan menetapkan ya segala apa-apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya kita serahkan, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan bukan kepada selainnya. Litafarrudihi birrububiyah. Ya. Dan kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya adalah zat yang kita tauhidkan, yang kita esakan dalam hal rububiyahnya. Ya, dalam hal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wal iqraru lahu bil uluhiyah. Demikian pula kita tetapkan, kita nyatakan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita sembah, bukan yang lainnya. Wa su'aluhu al-hidayah. Dan kita tetapkan, kita nyatakan bahwasanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata kita meminta dan memohon hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan yang lurus. Ini adalah maksud dan tujuan serta kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah secara keseluruhan. Yang intinya adalah apa? Ya, kita hanya ya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang kita tuju, yang kita ibadahi, yang kita memohon kepadanya, dan kita tetapkan atau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ya semua bentuk tauhid kepadanya Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah ya, di dalam suratul Fatihah ini mencakup atau meliputi seluruh maksud, tujuan dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ini menunjukkan lagi-lagi menunjukkan akan
keutamaan, kemuliaan, dan fadilah dari suratul Fatihah, di mana ia mencakup di dalamnya, tercakup atau meliputi seluruh maksud, tujuan, dan kandungan daripada Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, ya, dalam surah Al-Fatihah, ya, terdapat as-sana'u 'ala Allah bi jami'il mahamid. Ya, dalam surah Al-Fatihah, ya, terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan segala bentuk pujian-pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa mendapati dan melihat di dalam surah Al-Fatihah, ya, ada lafaz pujian, yang mana pujian ini meliputi secara keseluruhan pujian-pujian yang disandingkan atau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tanzihuhu 'anil naqais. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah, ya, kita pun mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan-kekurangan atau segala celah atau kemungkinan adanya keterbatasan Allah. Kita hilangkan semuanya itu. Bahwasanya Allah adalah zat yang maha sempurna. Tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya atau padanya. Atau tidak ada celah adanya keterbatasan akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikannya dari kesemuanya itu. Wa itsbatu tafarrudihi bil uluhiyah. Lalu kemudian di dalam suratul Fatihah ada penetapan, ada penegasan untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya. Artinya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa itsbatul ba'ti wal jaza. Juga dalam surah Al-Fatihah, ya, terdapat penetapan akan adanya hari kebangkitan dan adanya hari pembalasan. Ya. Dan ini semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah di ayat atau 3 ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Dalam ayat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Zat yang Maha Rahman lagi Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya. Raja yang menguasai hari pembalasan. Ini yang pertama. Dalam surah Al-Fatihah mencakup dan meliputi pujian dalam segala bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan-kekurangan yang ada atau yang dilontarkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian menetapkan akan tauhid uluhiyah. Ya, beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan adanya hari kebangkitan dan juga hari pembalasan. Kemudian di dalam suratul Fatihah juga, ya, sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya surah Al-Fatihah mencakup atau meliputi seluruh maksud, tujuan dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Di mana suratul Fatihah terkandung di dalamnya al-awamiru wan nawahi. Ya, ada perintah-perintah dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah meliputi atau mencakup perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan demikian pula larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan untuk kita jauhi dan kita tinggalkan. Yaitu lebih khusus di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah pada ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ya, perintah, terdapat perintah. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk menyembah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ada perintah. Ya, sekaligus larangan di dalamnya. Ada perintah untuk apa? Untuk meminta dan memohon pertolongan hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada selainnya. Kemudian
firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini terdapat perintah. Perintah untuk apa? Untuk memohon hidayah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Kemudian surah Al-Fatihah dikatakan adalah surah yang meliputi atau mencakup seluruh maksud, tujuan, dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, karena di dalam surah Al-Fatihah terkandung al-wa'du wal-wa'id. Ya, mengandung janji, demikian pula terdapat atau terkandung di dalamnya ancaman-ancaman bagi mereka-mereka yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di dalam ayat yang berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ayat ini, saudara-saudariku jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengandung makna atau di dalamnya dimaksudkan adalah apa? Terdapat janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ancaman Allah Subhanahu wa taala. Di mana janji Allah Subhanahu wa taala di sini? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala, atau ya Allah menjanjikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada siapa? Kepada mereka yang Allah berikan nikmat ketika mereka meniti dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang mana itu adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan ancaman. Ya, terkandung ancaman juga dalam ayat ini. Apa itu? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai. Ya. Siapa orang-orang yang Allah murkai? Disebutkan oleh ahli tafsir kita, yaitu orang-orang Yahudi. Rinciannya nanti akan kita sebutkan insya Allah pada penjelasan tafsir tentang ayat per ayat dari surah Al-Fatihah. Demikian pula, ya bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Ya. Di sini Allah memberikan ancaman. Apa ancamannya? Al-maghdubu 'alaihim, yaitu Allah akan murkai mereka. Ya. Demikian pula Allah akan sesatkan mereka ketika mereka tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud bahwasanya suratul Fatihah mengandung seluruh isi, kandungan, tujuan, dan maksud yang ada di dalam Al-Quran, bahwasanya di dalam suratul Fatihah terdapat isyarat ila nau'i qasasil Quran. Terdapat isyarat tentang jenis atau bentuk kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, tadi sudah dibacakan juga oleh qari kita, masya Allah, Ustadz Yudi, jazahullahu khairal jaza, ya, atas qiraahnya, masya Allah, ya, qiraah yang sangat indah, sangat baik, ya, dari sisi bacaan, kemudian cara membawakan qiraahnya, masya Allah, barakallah fiik. Dan semoga Allah merahmati kita semua dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya. Di dalam surah Al-Fatihah ada isyarat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang salah satu bentuk atau jenis dari kisah-kisah di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yaitu terdapat di dalam ayat apa? Ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ya, ayat ini mengandung apa? Isyarat tentang bentuk kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang nanti insya Allah akan kita temukan ya kisah-kisah yang banyak di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ya surah ini ya
mencakup apa? Ya, isyarat tentang kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, ini menunjukkan saudara-saudariku jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya, surah Al-Fatihah adalah surah yang agung karena dia mencakup dan meliputi maksud, tujuan dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'an secara keseluruhan. Dan cukuplah itu menjadi ya, fadilah secara khusus dari surah Al-Fatihah. Selanjutnya, poin yang perlu kita ketahui juga berkaitan dengan surah Al-Fatihah sebagai bentuk tadabbur terhadapnya, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah tentang manhaj al-wasatiyah fi surat Al-Fatihah. Ya, manhaj, ya, jalan yang pertengahan, al-wasatiyah, yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ya, yang perlu kita ketahui bersama, ya, bahwasanya surah Al-Fatihah ya, memberikan petunjuk kepada kita ya, tentang manhaj pertengahan itu. Manhaj yang benar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tempuh, yang harus kita ikuti dan kita berada di atasnya. Al-Qur'anul Karim menggambarkan kepada kita tentang manhaj ya, dalam seluruh sisi dan seginya. Baik dari segi pokok, ya, usul, atau cabang, atau furu', ya, secara akidah, atau ibadah, atau akhlak, ya, gambaran-gambaran khayalan kita maupun praktek perbuatan anggota tubuh kita. Ya, telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang terdapat di dalam manhaj ini. Jadi manhaj wasatiyah adalah manhaj yang meliputi seluruh segi dan seluruh sisi yang ada. Ya, baik itu dari sisi usulnya, ya, furu'nya, ya, secara akidah, ibadah, akhlak, ya, kemudian praktek, ya, pengamalan, ya, ini semua terdapat di dalam manhaj wasatiyah itu. Jadi manhaj wasatiyah adalah manhaj yang mencakup seluruh poin-poin yang kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'anul Karim ya, dan menggambarkan manhaj ini yang diawali dari Ummul Kitab, yaitu suratul Fatihah. Perhatikan saudara-saudariku jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai ya, Al-Qur'anul Karim, kalamu ya, dalam rasam ya, dalam menggambarkan bagaimana manhaj wasatiyah ya, yang meliputi seluruh aspek, seluruh sisi dan segi yang ada yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, bil khusus orang-orang yang beriman kepadanya ya, diawali dengan Ummul Kitab, yaitu suratul Fatihah, di mana ya, di dalam surah Al-Fatihah dari awal hingga akhirnya, ya, dari awal ayat hingga akhir ayat di dalam suratul Fatihah ya, ini menetapkan, menegaskan dan menyatakan tentang hakikat daripada manhaj wasatiyah ini, manhaj yang benar ini, manhaj yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, bil khusus orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang jelas ya, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengarkan, yang menyebutkan tentang hal tersebut ya, tentang kebenaran dari manhaj wasatiyah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim ya, di dalam surah Al-Fatihah secara khusus adalah ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya.
Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, demikian pula bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Maka saudara-saudariku, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya siratal ladzina an'amallahu alaihim, jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat karunia atas mereka, itu adalah manhaj al-wasat. Mereka lah yang menyandang atau meniti manhaj pertengahan itu. Manhaj yang benar itu. Jadi orang-orang yang meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah karuniakan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka, itulah manhaj yang wasat, manhaj pertengahan, manhaj yang benar. Adapun manhaj al-maghdubu alaihim, ya. Adapun ya, manhaj yang Allah Subhanahu wa taala murkai adalah itu diwakili oleh apa? At-tafrid. Ya, yumathilu at-tafrid. Ya, manhaj yang berlebih-lebihan, yang terlalu memaksakan kehendaknya, ya, yang gulu, ya, di dalam beragama. Ya, ini yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayatnya ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, ini mewakili apa? Ya, mereka-mereka yang gulu, yang berlebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bainama yumathilu manhaj dallin, yaitu al-ifrat. Ya, dan juga ya antara manhaj yang terlalu memudah-mudahkan di dalam menjalankan atau memahami ya perkara ad-din ini, perkara agama ini, yaitu ad-dallin, orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara. Ini kenapa? Karena mereka terlalu memudah-mudahkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manhaj wasatiyah adalah manhaj yang ditempuh, yang dipraktekkan oleh mereka-mereka yang diberikan nikmat atas mereka dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang lurus. Manhaj wasatiyah adalah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yang berbeda dengan manhajnya orang-orang yang dimurkai Allah karena mereka terlalu berlebih-lebihan, terlalu hulu, ya, dan juga pertengahan antara ya manhaj ad-dallin, orang-orang yang tersesat, di mana mereka terlalu memudah-mudahkan dalam urusan beragama atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya ya suratul Fatihah ya memberikan petunjuk kepada kita tentang manhaj yang wasatiyah, manhaj pertengahan, manhaj yang benar, yang patut dan wajib untuk kemudian kita tempuh dan kita berada di atasnya. Saudara-saudariku, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembukaan Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Subhanahu wa taala memulai urutannya dengan suratul Fatihah. Dan ini menunjukkan akan burhan, petunjuk. Ya, petunjuk yang kuat akan keutamaan dan kemuliaan daripada suratul Fatihah. Dan sekaligus kedudukan dari suratul Fatihah. Dan hal ini menunjukkan, ya, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita merasakan akan kemudahan daripada agama ini. Dan agar kita lebih bisa memahami, ya, bisa memahami tentang hakikat daripada agama ini. Ya. Dan inilah tabiat daripada suratul Fatihah. Ya. Mudah dipahami, ya, dan mencakup meliputi seluruh perkara-perkara yang ada dalam urusan agama kita. Ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim secara keseluruhan. Dan suratul Fatihah, ya, diletakkan di awal mushaf. Ya. Suratul Fatihah diletakkan posisinya, penempatannya, urutannya
di awal mushaf ya sebagai bentuk isyarat bahwasanya ya faedah yang bisa kita ambil yang lainnya dari bentuk tadabbur terkait dengan posisi ya diawali atau dimulai dengan suratul Fatihah di dalam mushaf Al-Qur'an ya, ini adalah merupakan isyarat bahwa yambaghi al-badu' bil ahammi qabla al-muhim. Ya. Kita memperhatikan skala prioritas. Ya, memulai sesuatu yang lebih penting dari perkara yang penting atau ada skala prioritas. Ya, yang mana kita harus memulai dengan hal-hal yang pokok. Ya, sebelum kita terjun ke dalam perkara-perkara yang sifatnya furu'iyah, perkara-perkara yang sifatnya cabang. Kita harus bisa memahami mana perkara-perkara yang pokok dengan baik dan benar, baru kemudian kita ya memahami atau mengetahui perkara-perkara yang sifatnya furu' atau yang sifatnya cabang. Di dalam suratul Fatihah memberikan faedah pelajaran kepada kita untuk ya memulai ya, sebaiknya dan sepantasnya kita memulai dengan perkara-perkara yang terpenting ya sebelum perkara-perkara yang penting. Artinya ada skala prioritas yang perlu kita perhatikan. Suratul Fatihah, saudara-saudariku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan syafiyah li amradil qulubi wal abdan. Ya, surah Al-Fatihah adalah merupakan penyembuh, penawar dari seluruh penyakit-penyakit yang terdapat di dalam hati kita, demikian pula tubuh kita. Di mana ya kebutuhan kita, kebutuhan hati-hati kita terhadap suratul Fatihah baik pada tilawahnya ya, pada kandungan makna yang terdapat di dalamnya, ini adalah hal yang sangat-sangat dibutuhkan di dalam hati kita. Ya, atau oleh hati kita semua, saudara-saudariku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau merenungi ya makna yang terkandung di dalam suratul Fatihah ayat demi ayat, maka ya insya Allah ya hati kita akan menjadi tenang. Ya, segala penyakit-penyakit yang terdapat dalam hati kita insya Allah akan dipulihkan, akan disembuhkan, dijauhkan, dikeluarkan, dibersihkan dari hati-hati kita. Demikian pula ya, suratul Fatihah dapat ya dijadikan sebagai penawar ya untuk ya penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Dari penyakit-penyakit yang sifatnya medis maupun non medis. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini menunjukkan akan apa? Akan fadilah, keutamaan, kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah. Kemudian, saudara-saudariku jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suratul Fatihah adalah merupakan surah yang awalnya adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertengahannya adalah merupakan hidayah, dan di akhir daripada suratul Fatihah adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Awalnya diawali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertengahannya adalah merupakan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhir daripada surah Al-Fatihah ya adalah merupakan nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan yang hakiki yang sebenarnya terdapat atau terletak pada rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba dan Allah memberikannya hidayah, petunjuk, maka itu adalah merupakan kenikmatan yang hakiki yang perlu untuk kemudian kita kejar, yang perlu untuk kemudian kita berusaha untuk bisa mendapatkannya. Dan semoga kita semua yang hadir dalam room meeting ini atau yang mendengarkan suara ITMI dimanapun berada atau menyaksikan tayangan live ya di media sosial atau melalui channel YouTube ITMI ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan senantiasa memberikan petunjuk untuk senantiasa meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yaitu siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta
an'amallahu alaihim. Itu jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat dan karunia kepada mereka. Semoga kita semua termasuk di antara golongan hamba-hambanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena itulah ya kenikmatan yang sebenarnya. Ketika kita mendapatkan rahmat Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah juga adalah merupakan surah munajat. Iya. Surah Al-Fatihah juga adalah merupakan surah munajat, di mana ya, setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, dimanapun ia berada, ya, di daerah manapun ia, di negara manapun ia, ya alhamdulillah, ya pada kesempatan kali ini, ya hadir bersama dengan kita bukan cuma saudara-saudari kita yang ada di Indonesia, ya, namun di luar Indonesia pun ikut hadir bersama dengan kita. Ada umi kita, ya orang tua kita, saudara kita dari Malaysia, ya ahlan wa sahlan, Ummu Nur Aisyah, ya hafidakillah beserta keluarga dan yang lainnya, ya yang ikut menyimak dan hadir bersama dengan kita, dan juga teman-teman kita yang ada di Indonesia dan di mancanegara. Ya. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah merupakan surah munajah. Ya. Surah munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, dimanapun kita berada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, adalah surah yang selalu kita baca di setiap rakaat di dalam sholat kita. Yang artinya apa? Sebagai wasilah kita untuk apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh akan rahmatnya. Butuh akan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga hendaknya setiap kita betul-betul bisa memahami ya maksud makna yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Untuk kita pelajari baik qiraahnya, bagaimana cara membaca yang baik dan benar, kemudian kita memahami maknanya, kandungannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita ya setelah memahami semuanya itu kita praktekkan, kita realisasikan, kita wujudkan dalam ya praktek kehidupan beraktivitas kita di kehidupan dunia ini dalam keseharian kita. Surah Al-Fatihah, saudara-saudariku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan a'dhamu surah. Ya, surah yang paling agung dalam Al-Qur'an. Dan tidak ada surah yang lain ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semisal dengannya dalam kitab-kitab samawi. Dan mentadabburi suratul Fatihah, saudara-saudariku, ini sebagai penutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, bahwasanya mentadabburi suratul Fatihah akan mengantarkan kita untuk sampai pada tingkatan yang tertinggi dalam ajaran Islam, yaitu martabah al-ihsan. Ya, tingkatan ihsan. Ya, jadi mentadabburi suratul Fatihah ya, ini akan mengantarkan kita, mengarahkan kita untuk bisa sampai pada tingkatan ihsan, di mana jalan pertama atau langkah pertama untuk bisa sampai kepada tingkatan ihsan adalah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mampu mengumpulkan ya, mengumpulkan di dalam hati kita ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus kita, konsentrasi kita ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, ini adalah langkah pertama. Jadi langkah pertama untuk sampai pada tingkatan ihsan adalah ya kita menghadirkan hati atau kita khusyuk. Ya. Hati kita khusyuk ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Itu langkah pertama. Ya, langkah selanjutnya ketika kita memahami maknanya, ya, kita memahami maksud dan kandungannya,
Ya, lalu kemudian apa yang menjadi konsekuensi faidah pelajaran yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah bisa kita realisasikan, bisa kita terapkan, kita laksanakan dalam keseharian kita. Ini saudara-saudariku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari tadabbur suratul Fatihah ya pada pertemuan kedua di malam hari ini. Ya, sebelum lebih jauh kita nanti akan membahas ya mentadabburi ayat demi ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Tentu ya dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keistiqomahan dari kita semua. Ya, untuk apa? Untuk bisa mengikuti secara bertahap. Ya, secara bertahap agar kita bisa memahami dengan baik ya dan terhindar dari sifat atau salah satu penyakit yang bisa melemahkan kita atau bisa membuyarkan pengetahuan dan pemahaman kita, yaitu ketergesa-gesaan untuk ya mengetahui secara keseluruhan dalam satu waktu, sementara tentu al-ilmu ya butuh untuk dipahami dengan baik ya, dan sebagaimana kaidah yang sering disampaikan oleh para ulama kita ya bahwasanya qalilun thabit khairun min katsirin munqati', bahwasanya sedikit yang kita pelajari, yang kita ambil, namun kemudian ini bisa intens kita ikuti, bisa kita hadiri secara kontinu, secara berkesinambungan, bisa kita pahami, ya kita mengerti dengan baik, ini jauh lebih baik daripada banyak yang kita ambil dalam setiap pertemuan, tapi tidak ada yang bisa kita serap dan kita pahami dengan baik. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita sampaikan pada pertemuan kedua di malam hari ini dari pertemuan pertama sebelumnya di bulan yang lalu, ya ini bisa dapat dimengerti, dapat dipahami dengan baik, dan bisa kita serap faidah-faidah pelajaran yang terdapat pada pertemuan malam hari ini. Dan sekali lagi kita ingatkan, ya diharapkan kesabaran dari semuanya, keistiqomahan kita untuk terus mengikuti ya pertemuan kajian tadabbur suratul Fatihah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan surah-surah yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Silakan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Happy. Sebelumnya, alhamdulillah, jazakallah khair untuk Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Saya ambil alih terlebih dahulu. Di sini sudah ada sebelumnya mohon maaf Ustadz Gugo. Ya Ustadz. Ya, qadarullah saya agak pening-pening sekarang ini. Oh ya Ustadz. Mungkin mohon maaf nanti insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah terkumpul atau masuk, insya Allah nanti bisa dikirimkan ke saya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan coba menjawab dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Sekali lagi sebelumnya saya mohon maaf, ya qadarullah memang lagi kurang fit dan ini agak berat ya kepalanya, sehingga saya belum bisa fokus menjawab dari apa yang mungkin nanti akan ditanyakan. Mungkin seperti itu Ustadz Gugum ya. Ya baik, insyaallah. Insyaallah Ustadz, kita doakan semoga Ustadz Basir segera Allah sembuhkan, segera diberi kesehatan kembali. Ya baik, demikian para jamaah sekalian dan ikhwan fillah, luar biasa memang materi malam hari ini ya, begitu jelas, dan kita kalau melihat waktu juga sudah pukul 21:08 seperti itu ya. Sekali lagi untuk jamaah nanti yang ingin bertanya ya, bisa mengirimkan ke admin ke saya melalui Japri. Insya Allah nanti bisa dibahas di pertemuan bulan depan. Insya Allah seperti itu. Pak Ustadz Happy. Oke, nampaknya masih belum menyala ya mic-nya. Baik. Oke, demikian. Terima kasih untuk semuanya, terkhusus untuk Ustadz Dr. Ahmad Basir yang Masya Allah luar biasa nih
Beliau begitu bersemangat sekali dalam menyampaikan walau dengan kondisi kurang sehat. Semoga di pertemuan berikutnya atau bisa lekas sembuh. Baik, mari kita akhiri atau kita tutup untuk kajian tadabbur Al-Quran malam hari ini dengan membaca kifaratul majelis bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ada Rahmat Gumilar dan juga seluruh pengurus PMI Jabar mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ta'limnya atau kajian ini banyak sekali kekurangan. Semoga bisa terus diperbaiki di waktu yang mendatang. Terima kasih. Jazakallahu khair. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran. Ya Allah.